Makanya idealnya kedua pasang yang masih menjabat menteri dan wali kota itu. Nek ini pendapat Om Begawan loh, ben bijaksana, ben konsentrasi. Pasnya ya mundur lah. Pilpres 2024 kemarin itu memang bukan pilpres yang biasa, luar biasa ora cetonya. Lah pilpres yang kata sebagian orang katanya lebih damai, lebih tenang, lebih kondusif. Ya, tapi benar-benar tidak menampakkan optimisme masa depan kita yang lebih baik. Bangsa Indonesia jadi ragu-ragu. Lah berbagai pihak, pilpres saat ini banyak anomali. Sekali lagi Om Begawan mau ngupas tentang anomali. Alias ada sesuatu yang penuh keanehan yang bisa kita rasakan kasat mata. Masyarakat gampang memahami itu. Nah, ini kita lanjutkan ya. Tentang anomali ini. Atau hal yang tak biasa yang kita temui sesuai pilpres sekarang ini. Yang pertama, anomali pertama ini. Pemenang pilpres dan pemenang pemilu itu berbeda. Kita tahu yang suaranya besar itu Prabowo. Namun hasil legislatif menunjukkan PDIP masih kokoh. Bakal jadi partai dengan anggota dewan terbanyak di Senayan sana. Artinya ini, pemilih Prabowo banyak yang enggak milih Gerindra. Iya ta. Ini matematika gampang ini dipahami secara politis. Lah sementara sejak pemilu dan pilpres yang langsung dilaksanakan sejak tahun 2004, waktu itu Begawan jadi penyelenggara pemilu itu. Awal-awalnya itu. Nah, pemenang pilpres biasanya mendominasi kursi legislatif. Apalagi capres hanya 3 pasang saja. Dan yang berada di bawah PDIP adalah Golkar. Partai yang tidak mengajukan capres maupun cawapres untuk tahun ini. Kalau di peta tahun 2004 dan 2014 Golkar dapat suara banyak, itu kita mengerti. Soalnya Pak JK pas itu jadi cawapres. Cawapresnya Pak BY dan cawapresnya Pak Jokowi. Awal pertama Pak Jokowi jadi presiden. Suara partai dengan warna kuning itu, dengan pohon beringin yang rindang itu, malah lebih tinggi dibandingkan dengan suara Gerindra. Yang ketua umumnya dapat suara terbanyak di pilpres. Itu anomali pertama. Ya. Aneh kan? Lah anomali kedua, pemenang pilpres itu Prabowo. Namun yang terlihat repot agak menang dan nyiapkan pemerintah selanjutnya ini malah Pak Jokowi. Presiden incumbent yang harusnya wis lereh, wis menep, wis meneng, wis mandek. Nah, kita nggak lihat kok Pak Prabowo maupun TKN mempersiapkan program-program yang pengen dijalankan kelak setelah dilantik. Misalnya tentang makan siang dan susu gratis. Kan yang repot tuh bukan Prabowo, padahal yang gembar-gembor kan itu Prabowo dan TKN-nya. Pak Hasim yang waktu kampanye sering janjiin macam-macam. Sekarang nggak tahu mana itu omongannya. Blas, nggak ada itu. Yang kelanjutan janji-janji kampanye itu renek. Enaknya malah rego mundrak, beras mundrak, pajak mundrak, endok mundrak. Ini yang sekarang terjadi. Ini kan lumayan aneh nih. Idealnya para elit TKN itu menyiapkan banyak hal termasuk regulasi maupun anggaran. Bakal dari mana tuh program dibiayai, mengko sumber dananya dari mana, carane piye, pelaksanaannya piye, cara mengantisipasi piye. Kan gitu. Itu anomali kedua. Lah anomali yang ketiga, ini sisan ini masyarakat ben ngerti. Jadi kalau melihat ngompol orang mau nuduh Om Begawan nyinyir. Nah, ini menjelaskan gitu pendapat Om Begawan. Bendo cerdas. Ya, anomali ketiga yang bisa kita rasakan. Kita lihat tuh. Para pendukung kandidat 02, mereka agak banyak bicara tuh, menengahi. Yang ya minimal di masing-masing wilayah lah. Mereka mempelopori sebuah tindakan misalnya yang bisa apa saja dia lakukan buat membantu masyarakat yang kemarin dijanjiin. Ya mau tasakuran misalnya, mau temu pendukung, mau konser, duitnya kan oke 02 itu. Atau bikin pasar murah lah, beras gratis untuk masyarakat, mumpung berasnya mudah, gelontor ki
telur katanya banyak pengusaha itu duitnya oke toh untuk meringankan beban rakyat. Lah ini kan sudah mulai puasa ini. Hari pertama untuk yang melaksanakan hari ini atau yang besok baru melaksanakan untuk NU dan kelompok yang lain. Harga kebutuhan pokok semakin mahal, Bung. Nek gak pengen dituduh bersukacita atas penderitaan rakyat kan bisa lagi bagi-bagi bansos yang kemarin dibagikan oleh Pak Presiden itu. Nganti nang ngarep istana toto itu sembako. Mbok sekarang gitu lagi. Iya toh? Ya acara yang bikin masyarakat terbantu lah. Kan mereka juga ngerti. Bahkan ngalami ini harga beras, lombok, telur, daging juga nggak mau kembali seperti harga sebelumnya. Nah, wis nengkreng yang dhuwur gak mudhun. Padha itu karo wakil-wakil rakyat. Harga beras, daging, lomba, wakil rakyat karo pejabat nengkreng yang dhuwur mudhun mah. Ini tenan, ini fakta. Nah gimana besok mereka mau memimpin negara yang sebesar ini? Bilang kondisi-kondisi seperti sekarang ini mereka belas. Tidak mikir sama sekali. Cuek bebek. Lah Om Begawan ini ngerti kok. Pendukungnya saja pada gelisah, ngedumel, gerundel. Apa-apa beras, apa-apa larang. Mereka yang merasakan. Ya penderita juga dengan mahalnya bahan-bahan pokok. Ini kan nggak bisa sambat mereka. Lah mau sambat nanti malah dibalikkan ke mereka loh. Menang tapi nggak bisa apa-apa, ngapain. Lah jika ngadepin yang ginian saja bingung. Ya marilah gabung sama kami. Ya nggak pilih Prabowo, udah kayak nggak punya pemimpin saja kali ini. Dicuekin aja loh. Kebutuhan-kebutuhan mereka merasakan sekarang. Orang mung kita-kita yang merasakan. Alah ya mbah ora urus suara-suara rakyat iki kaya apa ini seakan-akan mereka kelompok mereka itu enggak ngurus, cuek aja. Ya, yang kayak gini kok ngeklaim katanya mau nerusin program Pak Jokowi. Ya ora mungkin lah. Yang juga perlu disiapkan ya harusnya nih oleh kita masing-masing. Tantangan kehidupan bernegara sampai tahun 2029. Bikin kita kayak gak ada pemimpin saja kalau kayak gini nih. Masyarakat itu ngene loh ini. Ngene itu apa? Puyeng ini. Oh, bentar lagi puasa, sebentar lagi bakdo hari raya Idul Fitri, sebentar lagi mendaftarkan anaknya sekolah apa-apa muda. Mau apa masyarakat? Lah suasana sekarang ini beda sama suasana tahun 2014, apalagi 2019. Kalau 2019 kebetulan Pak Jokowi incumbent waktu itu. Otomatis nggak ada kebijakan yang gantung, semua dilanjutkan. Tinggal nerusin gitu loh maksudnya. Nah, yang 2014 dulu, itu tim Pak Jokowi sembari menunggu pelantikan melakukan banyak hal supaya begitu serah terima langsung take off. Gitu. Langsung jalan. Semua dalam kondisi siap transisi. Nah, kondisi anomali berikutnya setelah tadi yang ketiga. Nah, ini Pak Prabowo tidak terlihat memiliki tanggung jawab seperti ini. Ini menurut Om Begawan loh. Orang nuduh ini. Ini kacamata Om Begawan. Dia mesti ngapain gitu, bingung kok. Saat ini yang ngubah-ubah itu masih Pak Jokowi. Jangan-jangan presidennya Pak Jokowi, nah lucu. Maksudnya kebijakannya selalu Pak Jokowi ini. Jangan gitulah Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah terpilih. Nah, memang dia tidak harus mundur, tidak. Hanya aktivitas sebagai Menhan itu bukan tugas ringan loh. Indonesia sendiri punya PR besar, yakni merealisasikan EKN serta meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi. Harusnya Pak Prabowo itu konsentrasi menyiapkan hal-hal itu untuk meneruskan program-program Pak Jokowi sehingga sebaiknya bijaksananya itu mundur dari Menhan untuk mempersiapkan kondisi peralihan transisi kekuasaan kepemimpinan bangsa ini. Harusnya ini menurut pendapat Om Begawan. Ya, situasi politik sekarang ini kayak cuaca di Indonesia ini. Saat ini nih, mendung lalu tak lama gerimis hujan banjir. Atau tiba-tiba uduan terus terang, panas. Gitu aja nih. Jarang sekali ada terik panas dengan durasi lumayan lama itu. Berubah-ubah. Kan wajar kayak kita ini. Meski bukan memilih loh. Meminta kejelasan, pemenang Pilpres kok kayak nggak punya beban gitu loh. Nah, wis menang gitu, wis ora gagas loh. Menyiapkan apa gitulah. Bisa jadi yang beginian bikin para pendukung mereka juga bingung. Malah sih digagas musuhnya nyalon ke gubernur, nyalon ke bupati, wali kota.
pendukungnya ubek kayak mau kekuasaan dok. Tapi rakyat sekarang jerit, rakyat sekarang teriak. Yang beginian nih bikin para pendukung mereka juga bingung lagi. Nanti pas dukung ngebantu kampanye, nyariin bahan. Saya begitu suara banyak diem aja, nengae. Bener-bener payah ini. Nah, hasil yang menang belum diumumkan KPU saat ini. Masih di tingkat rekapitulasi di kabupaten kota. Mungkin ada yang provinsi. Tapi kan hampir tidak ada perlawanan dari yang lain. Ya monggo, bila pendukung 02 mau meledek-ledek, ngece-ngece, gemoy, wah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya akhirnya beras larang gue ya, tukune ya larang. Ndok bunda ada ya juga naik, areng apa? Apa beda? Enggak ada. Tapi sebagai warga negara, kita punya hak untuk minta kejelasan. Nah, gimana nih nanti bila mereka wis dilantik? Lah wong begawan ini percaya. Mereka itu sama-sama bingung loh. Wah, toh, bingung mereka. Ya, saya ini di lapangan, saya ini di masyarakat. Jadi ngerti situasi kondisi di masyarakat. Lah barang ini apa? Visi mereka untuk jadi pemimpin nggak clear akhirnya. Makanya ini jadi problem besar. Sayangnya rakyat kita ini masih mudah tergiur perkara sepele. Mau casing-casing tok itu loh. Lanjut ikut-ikutan nyoblos Pak Prabowo. Nah, gimana mereka satu-satunya orang yang bisa meneruskan program Jokowi? Kalau sampai saat ini, saiki wae, kita tahu rencananya Pak Prabowo itu mau apa ya, rencananya ngopo itu. Program-programnya piye? Rasionalisasi programnya ke piye? Dan itu bukan hanya tentang makan siang serta susu gratis loh. Ya termasuk membuat 300 fakultas kedokteran yang dijanjikan di semua universitas di Indonesia, mengirim 10.000 mahasiswa ke luar negeri. Ini janji loh ini, ditagih itu nanti. Memberi honor atau ikut kasih gaji guru TPQ, segala macam-macamnya. Masih ada mau membangun rumah bagi rakyat miskin 3 juta. Oh, ini janji ini. Dengan saya ini meneng wae. Kapan ini mau direalisasikan? Ya jadi. Ini memang pilpres istimewa. Istimewa banget ini. Pilpres yang tak biasanya, tak biasa prosesnya, tak biasa caranya, tak biasa pemenangnya, dan tak biasa pendukungnya. Ya kita lihat saja lah, selama bulan puasa ini bagaimana. Dan masih ada 6 bulan sebelum pelantikan. Bisa jadi proses magang. Nah, makanya idealnya kedua pasang yang masih menjabat menteri dan wali kota itu. Nek ini pendapat Om Begawan loh, ben bijaksana, ben konsentrasi. Pasnya ya mundur lah. Oh, no digondeli wae apa dikelangan gaji. Sehingga fokus belajar jadi pemimpin penggantinya Pak Jokowi dan bisa lebih optimal. Ini pendapat Begawan. Gitu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri narasi saya, oke, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang hari ini telah menjalankan. Dan besok yang mau menjalankan, ya menjalankan. Perbedaan itu baiklah. Semua benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak puasa. Itu ya. Salam Begawan, salam Kompol. Sampai jumpa. Dadah.